Halo semuanya, pada video ini gue akan belajar tentang navigasi sistem berkas yang ada di Linux. Di sini ada pokok pembahasannya, yaitu ada struktur hierarkis sistem berkas Linux. Terus ada alokasi berkas penting. Terus ada jalur absolut dan relatif. Terus ada perintah navigasi PWD, LS dan CD. Yang terakhir ada direktori khusus seperti titik 2 dan tilde. Tujuan praktikum ini yang pertama itu ada memahami struktur hierarkis Unix sistem berkas Linux, yaitu file system hierarki standar atau FHS. Yang kedua itu ada mengenali dan menjelaskan fungsi dasar dari beberapa direktori penting di Linux. Yang ketiga ada membedakan dan menggunakan jalur absolut dan jalur relatif untuk navigasi. Yang keempat ada menguasai perintah-perintah dasar seperti PWD, LS, dan CD untuk bergerak dan menjelajahi sistem berkas. Yang kelima menggunakan direktori khusus seperti titik 1, titik 2, dan tilde untuk navigasi yang efisien. Jadi di sini tuh di latihan ini gue akan membuat struktur direktori seperti pada gambar ini. Kita itu membuatnya menggunakan mkdir minp untuk membuat struktur bertingkat dan touch untuk membuat filenya. Di sini gue akan buat untuk struktur bertingkatnya menggunakan mkdir minp kampus kuliah SI 101. Kita enter. Terus di sini OS min 202. Selanjutnya jaringan 303. Yang terakhir itu di sini kita kampus /administrasi. Kita enter. Selanjutnya kita itu akan membuat filenya menggunakan touch seperti ini, touch kampus /kuliah SI 101 /tugas 1 titik txt. Selanjutnya di sini kita ganti jadi OS 202 /modul cli.pdf. Selanjutnya di sini jaringan 303 /laporan proyek.docs. Enter. Di sini kita ganti jadi kampus administrasi KRS genap 2024.pdf. Terus di sini kita buat transkrip nilai.pdf. Nah, sudah kita buat, kita akan verifikasi strukturnya menggunakan tree
kampus. Seperti itu. Selanjutnya di sini itu ada pindah ke direktori OS 202 menggunakan jalur absolut. Caranya itu seperti ini. Pertama cd tilde kampus kuliah OS 202. Nah, di sini kita verifikasi pakai pwd. Nah, di sini sekarang kita berada di direktori OS 202. Selanjutnya dari OS 202 pindah ke jaringan 303 menggunakan jalur relatif. Di sini itu caranya. Pertama kita cd /jaringan 303. Nah, di sini kita verifikasi. Di sini kita sudah masuk ke direktori jaringan 303. Jadi kita itu perlu naik satu level untuk masuk ke jaringan 303. Selanjutnya di sini itu ada jaringan, dari jaringan 303 pindah ke direktori administrasi menggunakan jalur relatif. Caranya itu kita itu cd /administrasi, kita enter. Kita verifikasi. Di sini kita sudah masuk di direktori administrasi. Nah, jadi dari jaringan 303 itu kita itu naik ke kuliah, lalu ke kampus, lalu selanjutnya masuk ke administrasi. Selanjutnya di sini dari administrasi pindah kembali ke direktori home. Anda menggunakan cd tilde. Di sini kita cd tilde. Nah, di sini kita sudah masuk ke direktori home. Kita verifikasi. Nah, di sini sudah terlihat. Selanjutnya itu dari direktori home Anda, tampilkan semua berkas dan direktori tersembunyi di direktori home Anda. Nah, di sini untuk menampilkan direktori yang tersembunyi itu kita menggunakan ls-a seperti itu, atau untuk ingin format lengkapnya bisa menggunakan ls-la seperti ini. Terus selanjutnya dari direktori home Anda, tampilkan struktur lengkap direktori kampus Anda. Dalam format pohon, gunakan tree. Nah, seperti tadi kita di sini menggunakan tree kampus. Nah, di sini dia. Selanjutnya, salin tugas 1.txt dari SI101 ke direktori administrasi. Gunakan jalur relatif untuk kedua argumen, sumber dan tujuan. Pastikan Anda berada di direktori kampus saat menjalankan perintah cp. Jadi pertama itu kita masuk ke cd tilde kampus. Nah, di sini kita cp kuliah SI101 tugas 1.txt. Di sini kita pindah ke administrasi slash. Kita verifikasi menggunakan ls administrasi slash
dan di sini sudah terpindah ke administrasi. Nah, jadi selanjutnya itu ada analisis dan pembahasan. Yang pertama itu ada jelaskan perbedaan mendasar antara directory /bin dan usr/bin. Mengapa pemisahan ini ada dalam FHS? Nah, jadi /bin itu singkatan dari binary. Nah, jadi ini itu untuk program penting yang dibutuhin buat boot system dan mode recovery. Nah, contohnya itu seperti ls, cp, mv, dan cat. Jadi kalau ini tuh hilang, sistemnya itu bisa jadi error seperti itu. Nah, jadi untuk /usr/bin ini tuh untuk program-program tambahan yang diinstal oleh user atau aplikasi pihak ketiga. Jadi ini tuh kenapa dipisahin gitu? Nah, karena dulu itu /usr bisa dimount dari partisi terpisah. Jadi kalau /usr belum dimount, sistem tetap bisa jalan karena tools esensial ada di /bin. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu yang kedua. Di sini ada berikan skenario di mana penggunaan jalur absolut lebih disukai daripada jalur relatif dan sebaliknya. Nah, jadi di sini itu kapan kita itu pakai jalur absolut dan kapan itu kita pakai jalur relatif seperti itu. Jadi kapan kita pakai untuk jalur absolut itu tuh kalau kita itu berada di lokasi yang random gitu. Nah, terus kita itu butuh langsung ke tujuan. Nah, itu kita akan menggunakan jalur absolut ini. Nah, biasanya kalau jalur absolut ini dipakai itu saat untuk bekerja itu dengan file dari berbagai lokasi seperti itu. Nah, untuk jalur relatif ini tuh dia ini arahnya dari posisi yang kita ada sekarang ini atau directory sekarang ini. Nah, kapan kita pakai? Kita itu pakai relatif ini saat navigasi dalam satu area atau project. Terus juga lebih pendek dan diketiknya itu cepat. Seperti itu. Selanjutnya itu yang ketiga ada apa kegunaan utama dari direktori khusus titik dan titik 2 dalam scripting atau otomatisasi tugas di Linux. Jadi untuk titik 1 itu tuh artinya direktori tempat kita itu berdiri sekarang. Nah, kapan dipakai? Kita itu untuk menjalankan program di folder saat ini. Seperti itu. Terus untuk titik 2 itu tuh direktori satu tingkat di atas. Jadi seperti tombol back di file explorer. Nah, jadi titik 2 sama titik 1 itu sangat membantu untuk membuat script yang fleksibel dan tidak bergantung pada struktur path tertentu. Seperti itu. Yang keempat itu di sini ada jika Anda tersesat di suatu tempat dalam sistem berkas Linux, perintah apa yang akan Anda gunakan pertama kali untuk mengetahui lokasi Anda saat ini? Dan perintah apa yang akan Anda gunakan untuk melihat apa saja di sekitar Anda? Nah, jadi di sini itu jika kita tersesat di terminal, kita itu yang pertama cek posisi kita sekarang. Itu di sini misalnya kita
ketik pwd. Nah, ini tuh untuk cek posisi kita sekarang lagi ada gitu. Di sini kita tuh ada di kampus, di direktori kampus. Nah, yang kedua itu kita lihat yang ada di sekitarnya. Kita itu lihatnya menggunakan ls itu. Nah, kalau mau lebih detail kita menggunakan ls min la seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita itu kembali ke basecamp atau home. Nah, caranya itu kita pakai cd tilde seperti itu. Nah, yang kelima ada diskusikan pentingnya FHS bagi konsistensi dan interoperabilitas aplikasi di sistem Linux. Bagaimana FHS membantu pengembangan dan penggunaan. Nah, jadi yang pertama itu ada untuk developer dan pengembangan aplikasi. Jadi aplikasi itu bisa langsung tahu gitu di mana harus install apa gitu. Nah, terus kalau untuk user, jadi data kita itu aman di home, jadi tidak tercampur dengan file system seperti itu. Untuk interoperabilitasnya atau portabilitasnya, script yang kita dibuat di Ubuntu itu bisa jalan di Fedora. Jadi config dari CentOS nya bisa dipakai di Debian karena semua mengikuti standar FHS. Terus untuk keamanannya /bin atau /sbin read only untuk user biasa. /home itu user punya full control, dan /etc hanya root yang bisa diedit. Jadi pemisah ini tuh melindungi sistem dari kerusakan seperti itu. Jadi tanpa FHS setiap distro Linux itu punya aturan tersendiri. Dengan FHS semua Linux yaitu bahasanya sama seperti itu. Jadi sekian dari pembahasan gua. Dah.